Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami boleh bersama-sama dapat membaca dan akan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami berdoa memohon kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami boleh memahami apa maksud, rencana, dan isi hati-Mu yang Kau ingin sampaikan melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah bersyukur atas iman dan pengertian. Saya akan membacakan di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Efesus 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Setelah beberapa hari yang lalu, Pendeta Beni Solihin memposting di dalam media sosial ada satu quote yang sangat indah. Di situ dikatakan, bersyukur dalam kesulitan adalah satu tindakan yang tidak masuk akal. Bersyukur dalam kesulitan adalah tindakan yang tidak masuk akal. Tapi bila dinaikkan dengan sungguh, maka bersyukur itu adalah obat yang terampuh untuk hati yang rapuh. Bersyukur dalam keadaan yang sulit itu tindakan yang tidak masuk akal. Tetapi kalau dilakukan dengan sungguh, maka itu akan menjadi obat yang ampuh untuk hati yang rapuh. Saudara, di dalam firman Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya diajarkan dan diperintahkan untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur di dalam segala keadaan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu adalah sesuatu yang disukai oleh Tuhan dan diperintahkan untuk kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, dalam hal apa? Dalam segala hal. Bukan cuma dalam keadaan yang baik, tetapi juga dalam keadaan yang tidak baik. Dalam keadaan suka atau duka. Dalam keadaan lancar atau mungkin macet. Dalam keadaan sehat atau sakit. Dalam keadaan kaya atau miskin. Dalam keadaan kuat atau lemah. Ayat ini mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar untuk bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas iman dan pengertian yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Saudara, Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Efesus yang tadi kita baca dalam Efesus pasal yang pertama, kita melihat bahwa Rasul Paulus pada waktu itu lagi di penjara. Dia sedang terpenjara oleh karena imannya. Tetapi di dalam penjara dia tidak kemudian merasa self pity, kasihan diri sendiri, kemudian bermuram durja dan berpikir yang negatif. Tetapi justru kita melihat kalau kita membaca surat-surat yang dikirim Rasul Paulus dari penjara, itu mempunyai banyak hal yang sangat positif, termasuk apa yang dituliskan kepada jemaat di Efesus pada ayat-ayat yang tadi kita baca. Nah, saudara, di situ dituliskan Paulus bahwa Paulus itu sangat bersyukur. Kenapa Paulus bersyukur? Karena Paulus katakan, aku mendengar tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Aku mendengar tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan juga kasihmu kepada orang-orang kudus. So, yang pertama di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia bersyukur karena mendengar tentang iman orang-orang jemaat yang ada di Efesus. Saudara, ini merupakan sesuatu yang mungkin secara biasa kita lihat ini sesuatu yang biasa. Tetapi justru Paulus ingin menekankan di sini betapa bersyukur atas iman itu sesuatu yang harus kita lakukan. Bersyukur karena iman. Paulus mempunyai kesadaran bahwa Allah lah yang memberikan iman kepada mereka, jemaat di Efesus, sehingga mereka boleh memiliki iman. Iman itu adalah kasih karunia. Ya, di dalam pasal 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Rasul Paulus sangat menyadari bahwa iman itu yang dia miliki dan yang juga dimiliki oleh jemaat di Efesus adalah merupakan anugerah, adalah merupakan kasih karunia, pemberian dari Allah. Itu sebabnya Paulus mengatakan dia tidak berhenti-hentinya, atau dengan kata lain dia terus-menerus mengucap syukur, bukan saja untuk iman dari jemaat yang ada di Efesus, tetapi Paulus sendiri menyadari bahwa dia pun memperoleh iman itu adalah sebagai anugerah dari Tuhan. Ya, Paulus menyadari akan hal ini, bukan karena dia lebih baik dari orang lain, bukan karena dia lebih pintar dari orang lain, bukan karena dia lebih dari yang lain, hingga dia mendapatkan iman, percaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi dia dengan betul-betul sadar bahwa kalau dia bisa memiliki iman, itu semua adalah karena kasih karunia Allah. Saudara, dalam 1 Korintus 15 dengan jelas, Paulus mengatakan, aku yang paling hina dari antara semua rasul. Aku tidak layak disebut rasul, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Saudara, ungkapan syukur itu selalu ada di dalam Paulus ketika dia mengingat betapa iman yang ada pada dia itu adalah pemberian Allah. Bukan karena baik kebaikannya, bukan karena jasanya dan sebagainya, tetapi semua itu adalah pemberian Allah. Dan ketika dia mendengar jemaat Efesus itu beriman, iman mereka kepada Yesus, dia juga mengajar jemaat ini untuk bersyukur. Dia mensyukuri dan dia mengajar supaya kita bersyukur atas iman yang kita peroleh sebagai pemberian, anugerah, kasih karunia. Ya, bukan usaha, bukan kerja kita, bukan jasa kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah pagi ini kita sekali lagi diingatkan, ketika kita memiliki iman, kita harus menyadari bahwa itu adalah pemberian Allah, dan betapa kita harus bersyukur dan terus-menerus bersyukur
atas iman yang Tuhan sudah karuniakan buat kita semua. Kalau kita bisa menjadi orang percaya, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa beriman menjadi orang Kristen, itu semua karena pemberian anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 9 dikatakan, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena itu bukan hasil perbuatan kita, itu adalah pemberian Allah. Yang seharusnya kita lakukan adalah mari terus-menerus bersyukur kepada Tuhan, karena kita boleh mendapatkan iman di dalam Dia. Saudara, berapa sering kita bersyukur karena iman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Dalam sehari adakah sekali kita mengucap syukur, Tuhan, untuk iman yang Kau berikan kepadaku? Mengucap syukur, Tuhan, karena kasih-Mu saya bisa percaya kepadamu, diselamatkan, diampuni dosanya, dan sebagainya. Berapa sering kita mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan karena iman yang telah dikaruniakan bagi kita. Saudara, saya punya teman dulu waktu remaja. Dia anak yang cukup nakal pada waktu remaja. Dia pokoknya banyak kenakalan-kenakalan yang dia lakukan. Sampai suatu kali dia percaya kepada Yesus. Di dalam satu acara, dia kemudian bertobat, percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sejak itu dia menjadi seorang Kristen yang baik ya, melayani Tuhan. Tetapi anak ini setiap kali dia mendengar kata salib atau menyanyikan tentang salib, dia selalu mencucurkan air mata. Karena dia selalu menyadari, saya ini boleh jadi seperti ini bukan oleh karena kekuatan kegagahan, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Dia selalu bersyukur, selalu mengucap syukur, mengingat kalau dia boleh menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, itu semua karena anugerah Tuhan. Sepanjang saya mengenal dia, sampai sekarang dia sudah pulang ke rumah Bapa di surga, dia selalu bersyukur karena dia boleh dipilih untuk menjadi anak-anak Allah, diberikan iman untuk percaya kepada Yesus. Saudara, biarlah hari ini kita belajar yang pertama, mari kita bersyukur untuk iman yang kita peroleh. Bukan oleh karena usaha, jasa, pekerjaan, kebaikan, kepandaian, kekayaan kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, karena pemberian Allah. Rasul Paulus saja bersyukur untuk iman orang-orang Efesus. Mari kita bersyukur untuk iman yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, apa yang mesti kita syukuri? Ya, di dalam Efesus ini dikatakan, Rasul Paulus kemudian dalam ayat yang ke-16 itu mengatakan, aku berdoa, ya, di dalam ayatnya yang ke-16, Paulus mengatakan bahwa dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kepada jemaat di Efesus ini pengertian. Ya, itu sebabnya Paulus mengatakan, aku berdoa supaya roh hikmat dan wahyu diberikan kepada mereka. Dengan kata lain, Paulus berdoa supaya Roh Kudus membukakan pikiran mereka, ya, agar mereka boleh mengenal Allah dengan benar. Saudara, ayat-ayat yang ada di dalam ayat 18 dan 19 itu mengandung kebenaran-kebenaran yang luar biasa tentang bagaimana kita boleh memahami, mengerti panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ada 3 hal yang di sini ingin saya sampaikan sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam ayat 18 dan 19. 3 hal yang penting untuk kita mengerti. Tetapi pengertian ini kita tidak mungkin mengerti dengan logika kita sendiri, tetapi kita memohon kemurahan Allah supaya kita bisa memahami kebenaran-kebenaran ini. Kita harus mengerti 3 hal ini. Yang pertama itu dikatakan di dalam doanya dari Rasul Paulus, itu supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya.
Saudara, ketika kita menjadi orang percaya, kita mendapatkan kasih karunia iman dari Tuhan untuk mengenal, untuk percaya kepada Yesus dan menjadi anak-anaknya. Saudara, ada pengharapan apa yang kita bisa harapkan ketika kita menjadi orang-orang percaya? Di sini dikatakan pengharapan apa di dalam panggilan Allah untuk kita orang percaya. Ya, di dalam penafsirannya beberapa penafsir mengatakan pengharapan yang kita peroleh di dalam panggilan Allah menjadikan kita anak-anaknya itu ada banyak hal. Terutama adalah pengharapan untuk pengampunan dosa. Kita ketika percaya kepada Yesus, pengharapan kita dari panggilan ini adalah kita akan disebut orang-orang kudus. Kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita akan dipersatukan dengan Kristus. Bahkan kita akan mendapatkan Roh Kudus untuk menolong kita memahami, mengerti, dan menguatkan kita menghadapi berbagai keadaan. Dan ada juga pengharapan yang lain. Ketika kita ada di dalam iman, dalam panggilan Tuhan, yaitu ada damai sejahtera. Saudara, ini pengharapan-pengharapan yang ada di dalam panggilan Allah bagi setiap orang percaya. Kita akan diampuni, kita akan diberikan status baru sebagai orang-orang kudus, anak-anak Allah. Kita akan dipersatukan dengan Kristus, kita akan menerima Roh Kudus, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita harus mengerti, kita harus memahami ini, sehingga dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah kondisi dunia seperti sekarang, kita tidak cepat menyerah dan putus asa, karena kita punya pengharapan ini yang lebih besar, lebih mulia daripada hal-hal yang lain. Yang kedua yang mesti kita mengerti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini supaya jemaat Efesus itu memahami, yaitu adalah tentang kekayaan. Apa yang dimaksudkan dengan kekayaan di sini? Ya, di dalam ayatnya yang 18 bagian B itu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kalau tadi dikatakan pengharapan kita tentang pengampunan dosa, penyatuan dengan Kristus menjadi orang-orang kudus anak Allah. Nah, bagian berikutnya Pak Rasul Paulus mengatakan supaya kita juga mengerti betapa kayanya kemuliaan. Wah, luar biasa, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi kita. Saudara, itu sesuatu yang berbicara bukan soal kekayaan materi di dunia yang sebentar bisa terbang, bisa lewat. Tetapi ayat ini berbicara tentang kita ketika meninggalkan dunia ini. Kita memiliki warisan yang luar biasa, kekayaan yang mulia, yaitu kita akan mendapatkan surga. Kita akan disediakan tempat di sana. Kita akan mendapatkan pahala. Kita akan berjumpa muka dengan Tuhan. Itu merupakan satu kekayaan yang luar biasa yang tidak bisa kita dapatkan dan dibayar dengan uang berapapun. Karena itu sesuatu jaminan warisan yang akan kita terima sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang diberikan iman percaya kepada Yesus. Saudara, mungkin saat ini kita tidak punya apa-apa, tapi kita jangan bersedih. Kita mungkin bukan orang yang kaya raya, tapi kita tidak perlu kecewa. Mungkin kita tidak terlalu sehat, kita jangan menjadi kemudian patah semangat. Karena kita harus percaya. Alkitab mengatakan betapa kayanya kemuliaan yang akan diberikan kepada kita pada waktu kita pulang dan berjumpa dengan Tuhan. Saudara, ada seorang jemaat saya dulu ya di Bandung, dia kena stroke dan harus terbaring selama bertahun-tahun. Saya menghitung kurang lebih ada 7-8 tahun dia tidak bisa bangun dan dia harus tempat tidur, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Ibu ini memiliki pengharapan dalam imannya, dia melihat ke depan, walaupun sekarang dia tidak berdaya, tetapi dia yakin satu kali kelak ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia akan diberikan mahkota
kemuliaan, dan harta, kekayaan, kemuliaan yang tak ternilai. Itu sebabnya kalau kami sering besuk dia sebulan sekali untuk perjamuan kudus dan sebagainya, kalau diajak nyanyi, tante mau nyanyi apa? Dia selalu mengatakan, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, memuji Tuhan kekal selamanya. So, dia tidak punya apa-apa. Bahkan kondisi tubuhnya begitu lemah, tetapi dia bersuka cita karena dia percaya firman Tuhan. Saudara, ini pengertian yang mesti kita punya. Dengan pemahaman pengertian ini menolong kita dalam keadaan sulit apapun, kita tetap ada pengharapan, ada sukacita. Karena apa yang kita harapkan di dunia ini tidak ada yang bisa begitu mulia seperti yang dijanjikan Tuhan. Jumpa dengan Dia, dengan tubuh kemuliaan yang minggu lalu kita sudah dengarkan khotbahnya. Dengan tubuh kemuliaan, semua kelemahan itu akan lenyap dan kita punya tubuh kemuliaan berjumpa dengan Tuhan. Pengertian ini sungguh-sungguh kita mesti pahami. Dan yang ketiga, kita melihat dalam ayat 18-19 itu, apalagi yang kita mesti mengerti, yaitu tentang kuasa. Saudara, di sini berbicara tentang bagaimana Allah membangkitkan Yesus dari kematian, dan beberapa hal yang disebutkan sebagai keunggulan daripada Kristus atau supremasi daripada Kristus. Saudara, ini ayat-ayat yang menyatakan tentang kuasa Kristus yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, membangkitkan dia dari antara orang mati, ayat 20 ya. Kemudian mendudukan dia di sebelah kanan Allah. Kemudian juga nama Yesus itu, kedudukanlah ada jauh lebih tinggi daripada segala pemerintahan, penguasa, dan kekuasaan. Namanya bahkan lebih tinggi dari apapun yang di dunia, bahkan di dunia yang akan datang. Ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana kuasa daripada Tuhan. Dan ini perlu kita pahami, kita mengerti, karena inilah yang akan menjadi kekuatan kita. Karena kita percaya Yesus yang berkuasa, kuasanya, kata Tuhan Allah, Yesus mengatakan segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Ya, itu ketika Yesus akan naik ke surga, dia katakan dalam Injil Matius 28, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Dan kemudian Yesus mengutus murid-muridnya, termasuk kita sekarang, untuk pergi dan memberitakan Injil Tuhan. Segala kuasa telah diberikan, dan Yesus mengutus murid-muridnya termasuk kita untuk pergi. Dan Yesus mengatakan, aku memberi kamu kuasa, ya, menyertai kamu. Dengan Yesus menyertai kita dengan kuasanya yang luar biasa, betapa ini akan menolong kita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Saudara, pemahaman-pemahaman ini tidak mampu kita mengerti dengan cara pikir kita sendiri. Tetapi pemahaman-pemahaman ini mampu kita mengerti kalau sungguh-sungguh Roh Kudus menjelaskan, menerangi pikiran kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam doanya, dia berdoa untuk jemaat Efesus agar mereka boleh diterangi mata hatinya, mengerti tentang pengharapannya, tentang kekayaan, kemuliaan yang Allah akan berikan pada kita, dan kuasanya. Dan itulah yang akan menopang kita. Kalau kita mengerti, kita memahami betapa luar biasanya kuasa, pengharapan, dan juga kemuliaan yang akan menyertai orang-orang percaya, maka kita akan hidup dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, berharap pada Tuhan walaupun jalan kita tidak selalu mulus. Tetapi ketika kita mengingat hal ini, biarlah kita semakin disemangatkan mengikut Yesus, karena itu adalah satu anugerah yang sudah kita terima, dan melakukan pekerjaannya, pelayanannya dengan sukacita, karena Dia menyertai kita, kuasanya, pengharapannya, jaminannya bagi kita. Saudara, biarlah kita bersyukur dan bersyukur untuk anugerah iman yang diberikan, dan juga untuk pengertian yang boleh dibukakan,
hingga dalam keadaan yang bagaimanapun kita masih boleh tetap kuat, kita masih boleh tetap mau berjuang dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk bagian firman yang sudah kami renungkan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kami untuk memahami tentang pemberian anugerah iman yang sudah Engkau berikan. Dan kami juga boleh memahami, mengerti betapa pengharapan, betapa mulia apa yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Dan kuasa-Mu yang menyertai kami itulah yang akan memampukan kami untuk terus melayani dengan setia di dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk firman-Mu, ajar kami terus bersyukur dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.